Sapipudin dan terdakwa 2 Restu Rizky Ramdhani bin Asep Irianto Sidik dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan denda sebesar masing-masing sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 50 hari. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2 dimulai dikurangi seluruhnya. Sapipudin dan terdakwa 2 Restu Rizky Ramdhani bin Asep Irianto Sidik dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan denda sebesar masing-masing sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 50 hari. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2 dimulai dikurangi seluruhnya dan tidak dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa 1 dan terdakwa 2 tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti 1 flash disk merek SanDisk berukuran 643 P tetap berada dalam berkas. 1 unit handphone merek iPhone 15 Pro warna putih full dengan email 1 35285 Selatan 3111054 dan email 3528528832349 1 unit laptop merek Asus ROG warna hitam dengan nomor model G512 dan nomor seri R6NRKD 031383283254 kembalikan kepada terdakwa Ferry Ramdhani. 1 unit laptop merek MacBook Air M4 warna biru tua dengan nomor seri L7KM. Ini ya. Oke, yuk. Ini hari ini putusannya 2 tahun. Pertama adalah apakah itu sesuai dengan harapan ini. Yang kedua adalah tadi juga dijabarkan bahwa ada sekali lagi ada lama lagi. Putusan kedua, yang ketiga adalah di hakim ya kan bahwa ini akan berlanjut ya. Seperti itu ini. Kalau saya sih untuk Ferry dan Restunya dari lubuk hati saya yang paling dalam, mereka itu anak yang baik ya. Saya sudah pernah bertemu dengan mereka, saya sudah pernah ngobrol dengan mereka dari hati ke hati. Sebenarnya yang jahatnya itu adalah yang menyuruhnya dan membrainwash otak mereka. Setelah mereka saya perlihatkan barang bukti yang saya punya, semua rekaman percobaan pemerasan dan lain-lain, mereka sendiri punya moral, prinsip itu salah gitu kan, dan mereka meminta maaf kepada saya atas black campaign selama ini. Intinya kalau saya untuk Ferry dan Restu, saya ikhlas ancaman hukumannya 2 tahun itu, saya ikhlas sekali. Dan saya juga hari ini senang, bahagia karena ya ini dikembangkan, ditindaklanjuti, dilanjutkan ya kasus ini. Jadi bukan berhenti sampai di sini. Sekarang semuanya tertuju pada dalangnya, itu kan pada yang memerintahkannya dan yang membayarnya. Dan mungkin bagian-bagian lain yang terkait dalam black campaign ini, karena saya yakin bukan hanya grup Ferry saja, pasti banyak pihak-pihak lain yang terlibat dalam black campaign terhadap usaha saya dan terhadap saya. Jadi bukan hanya satu kubu ini saja, saya yakini itu. Oke, tadi sempat tercetus oleh hakim ada Ferry dan Restu menerima aliran dana dari Dr. Oki dengan penyebutan nama cukup berkah. Mungkin Ibu bisa menanggapi? Ya mungkin Pak Yunus coba. Pak Yunus saja yang menyampaikan, soalnya saya geli kalau menyampaikan itu. Jadi tadi itu di persidangan disampaikan oleh majelis hakim ada transferan senilai 20 juta rupiah dari Dr. Oki kepada terdakwa. Nah, di situ dalam pertimbangannya juga disampaikan yang pertama adalah konten-konten atau narasi negatif kepada klien kami yang tidak diakui. Yang kedua adalah transferan dari pihak lain yang tidak dijelaskan, sehingga untuk mencegah maraknya tindak pidana di bidang ITE, maka diperlukan pengembangan terhadap perkara ini. Nah, itulah yang membahagiakan kita. Kenapa? Karena hanya Ferry dan Restu yang kita kira adalah seorang pelaksana, dan sekarang dicari orang-orang itu memberikan aliran dana itu buat apa? Karena begini lihatnya,
Yang pertama, orang ketika mentransfer pasti ada satu yang namanya perkenalan. Yang kemudian ada namanya kebutuhan. Yang ketiga pasti akan menanyakan nomor rekening. Kemudian penggunaannya apa? Ketika digunakan pasti ada laporannya juga. Ini uang sudah saya serahkan untuk siapa, ataupun saya pergunakan untuk apa. Ketika itu berupa pekerjaan, berarti ada pekerjaan yang dia reportkan. Itu seharusnya kalau kita berpikir secara logika pasti itu yang terjadi. Nah, keberadaan kita kali ini adalah menuntut keadilan bahwasanya semua itu juga harus diperiksa, terutama adalah orang yang memberikan transfer kepada terdakwa. Jadi berdasarkan kemarin kami kepada Wasidik juga disampaikan, di putusan juga disampaikan juga mengenai transfer itu, dan kita meminta ini dikembangkan lagi pemeriksaannya. Berarti dikabulkan ya Pak ya? Dikabulkan. Ketika ini dikabulkan kan tadi berpindah ke Barreskrim sendiri. Bu ini sempat juga kemarin ke Barreskrim. Sampai di mana nih Bu? Ini sudah ada ucapan dari hakim. Kemarin Bu juga sudah dipanggil, sampai di mana nih? Ya, kalau itu yang lebih berhak menjawab Pak Yunus nanti ya, terkait proses hukum. Tapi ada yang ingin ditambahkan, kalau begini tadi memaafkan Ferry dan Restu dan ikhlaskan ancaman hukuman yang ternyata divonis 2 tahun. Kalau saya lebih menyoroti apa yang dia lakukan. Jadi jadikanlah ini sebagai cambuk, sebagai contoh bagi teman-teman yang lain, para pegiat media sosial katanya ya. Jangan sampai apa yang terjadi pada Ferry dan Restu itu terjadi juga pada teman-teman semua. Jadi tadi hakim menyatakan perbuatan mereka secara sah dan meyakinkan, merubah postingan yang original yang dimiliki oleh Bu Heni diambil lalu dirubah ditambah narasi negatif. Meskipun orangnya orang baik, tetapi apa yang dilakukan itu adalah hal yang tidak baik. Jadi mudah-mudahan tidak pernah akan dilakukan oleh pihak-pihak lain dan teman-teman pegiat media sosial yang lain. Yang kedua, yang disampaikan Pak Yunus tadi, sesuatu yang membahagiakan dan menggembirakan sebenarnya memang bahwa majelis hakim tadi menyatakan dengan pertimbangan banyaknya bukti transfer kepada terdakwa, lalu dengan pertimbangan maraknya black campaign di sosial media yang punya implikasi negatif terhadap kehidupan pribadi, kehidupan perusahaan, berbangsa dan bernegara, lebih jauh lagi, meskipun secara tidak eksplisit dinyatakan begitu, tetapi kami memandang ini memang sangat penting. Lebih jauh lagi ini adalah kepentingan bangsa dan negara. Kalau ini dibiarkan dan tidak difokuskan untuk ditindaklanjuti, tidak menutup kemungkinan nanti akan terjadi lagi hal yang serupa. Jadi kami sangat bersyukur majelis hakim bisa membuka mata, bisa berpikir visioner ke depan bahwa kasus ini harus dikembangkan ya. Dan kebetulan ini sejalan dengan apa yang kami sampaikan sebagai saksi waktu di persidangan. Saya dan Bu Eni sendiri memohon kepada majelis hakim agar adanya bukti transfer ini dikembangkan untuk kemudian dimasukkan ke dalam berita acara persidangan dan pertimbangan putusan, dan alhamdulillah dikabulkan oleh hakim. Kita tinggal menunggu, dan teman-teman tahu kita sudah berupaya untuk memperjuangkan ini di Biro Wasidik Barreskrim Polri kemarin, dan mudah-mudahan perkara ini juga dapat ditarik ke Barreskrim Polri untuk ditindaklanjuti lebih jauh. Begitu menurut saya. Bu, tadi kan udah jelas ya hakim menyebutkan ada aliran dana dari Bapak Oki ke ini. Tadi Bapak menurut tolong secara eksplisit ini menanggapinya bagaimana? Karena saya belum puas juga. Bapak Yunus aja kalau yang berhubungan dengan uang transferan. Makanya saya geli dengernya itu. Tadi soalnya terdakwa bilang nggak ada hanya transfer aja nggak? Emang tadi waktu terdakwa diwawancara? Bukan, pengacaranya. Ya itu kan haknya pengacara yang bersangkutan menyatakan demikian ya. Tapi kan jelas tadi pertimbangan hakim sebelum menyatakan nama putusan itu jelas bahwa transferan dari beberapa orang itu kan dibacakan secara gamblang ya, bukan cuma dari Dr. O saja, ada banyak transferan. Artinya ini sesuatu yang cukup fair ya, artinya tidak tendensius ke seseorang, dan kami juga tidak dalam posisi menuduh atau menyangka atau mendiskreditkan seseorang. Tetapi alangkah lebih baiknya yang memiliki track record mentransfer kepada yang bersangkutan ini diperiksa, jangan sampai tidak diperiksa, sehingga keadilan
jadi tidak terbuka kan kalau demikian. Pak Yunus bisa nambahin Pak? Tentang transferan itu tadi. Cukup ya? Sedikit boleh. Ya, sebelumnya kita apresiasi juga untuk putusan dari majelis hakim. Dan tadi pertimbangan hukum itu sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan kita kemarin ya tentang industri kreatif, terus persaingan bisnis dan sebagainya, dan itu sudah terbukti sekarang itu tidak ada karena tadi dinyatakan kan ada sejumlah transfer itu motifnya juga ya kita nggak perlu belajar hukum lah untuk menduga-duga gitu, dan nanti insya Allah akan terbukti karena ini menjadi langkah awal kami untuk membawa permasalahan ini untuk dilanjutkan kepada siapa nih dalangnya gitu. Pasti ada dalangnya, pasti ada yang kasih dananya, pasti ada yang menggerakkan, pasti ada yang mengatur ini semuanya. Karena ini sangat terstruktur di Twitter, di Facebook, di TikTok, di Instagram, dan ini juga pasti banyak sekali bagian-bagian yang terlibat. Saya yakin. Apakah putusan ini juga akan menjadi dasar lagi untuk memanfaatkan regulasi kemarin di Baris Krim Polri? Iya, tentu saja dengan putusan hakim yang menyatakan ini harus dikembangkan, ya memang harus dikembangkan kan. Artinya apa? Berarti perkara ini harus ditindaklanjuti untuk menemukan lebih jauh lagi, lebih terang benderang lagi perkara ini, bukan cuma di pelaku saja, tetapi di pada tingkat kotak yang menginisiasi, kemudian yang memberikan dana dan mempunyai ide ini, Mengatur ini semuanya, mendesain ini semuanya. Tapi Bapak Ibu kemarin kan kawan sidik tanda bahwa kecewa ya, Dr. Oki kembali diperiksa sama polisi. Betul. Nah, itu yang gimana dijelasin Pak? Kalau saya jelaskan, jadi gini, pada saat kami itu memiliki informasi bahwasanya ada transferan dari Dr. Oki kepada terdakwa, kami meminta kepada penyidik kenapa ini tidak diperiksa sebagai saksi, dan akhirnya perkara itu P21. Nah, ketika ada P21 berarti kan statusnya adalah Dr. Oki tidak diperiksa. Nah, sehingga kita mengajukan lunas kepada kepolisian yang menyatakan ini seharusnya diperiksa. Nah, akhirnya kita masih kepada akhirnya gelar khusus biasa. Nah, salah satu tujuannya adalah kita juga memintakan adanya pengembangan perkara berkaitan mengenai orang ini yang memberikan transfer juga seharusnya bisa sebagai saksi. Nah, alhamdulillah hari ini dalam pertimbangan putusannya tidak menyampaikan adanya pengembangan penyidikan terkait siapa orang itu dan transfernya itu apa. Nah, itulah yang akan kita perjuangan. Jadi hari bukan ini sudah masuk kepada ranah pengembangan kepolisian lagi nanti. Iya, jadi itu yang kita tunggu. masih belum puas Mas? Pokoknya ya intinya hari ini kita bersyukur, alhamdulillah akhirnya yang saya tidak puas di Polda Jabar, kita puas di pengadilan, dan pengadilan ini akan ditindaklanjuti oleh Bareskrim ya Pak ya, ditindaklanjuti oleh Bareskrim, dan bagusnya lagi pas ditindaklanjuti oleh Bareskrim ini tertuju semuanya pada dalang-dalangnya. Oh, yang ini uang terima kasih tadi di pengadilan adalah Jumat Berkah. Dia kan bilangnya uang terima kasih. Tapi di sini di persidangan yang lebih jelas di persidangan ya, tulisannya Jumat Berkah. Tanggapannya bagaimana Bu? Ya nggak nyambung. Ya tanya aja sendiri ke sana. Kenapa nggak nyambung, makanya gitu. Jadi aja blunder kan? Blunder. Dari uang terima kasih menuju Jumat Berkah. Udah biarkan sajalah, biarkan. Toh saya yakin kok kebenaran akan menemukan jalannya. Saya yakin semua doa-doa saya akan dikabul. Cuman saya tinggal sabarnya, perkuat sabar saya, kuatkan sabar saya. Hanya sabar dan sholatlah penolong, dah gitu. Sabar sekarang. Kalau di dua terdakwa ini kan sudah selesai lah ibaratnya ya kan, divonis dia pun menerima ya. Jaksa juga ada tanda tangan, pengacara ada tanda
pelanggan masih tidak selesai. Tapi apakah perjuangan Bapak dan Ibu sudah selesai sampai sini? Belum, kita belum selesai. Pokoknya saya bilang sebelum dalang-dalangnya yang sudah saya ketahui, yang saya memang sudah tahu semuanya, sebelum dalang-dalangnya semuanya mendapatkan hukuman atas kezolimannya, saya tidak akan pernah berhenti. Kurang lebih ada berapa sih Bu kalau yang Ibu ketahui ini dari dalang-dalang tersebut, ada berapa orang yang mungkin Ibu ketahui? Dalang-dalangnya berarti banyak. Iya, dalang-dalang. Kurang lebih ada berapa orang? Nanti kita lihat hasil penyelidikannya seperti apa. Ya kalian di sini udah tahu. Banyak. Oke. Ada sampai 5 orang atau ada berapa orang? Ya, nanti lihat. Bisa 5, bisa 6, Bisa 5, bisa 6. Cuman memang ini, itulah saya di sini takjubnya terhadap rencana Allah itu memang sangat indah. Saya tidak bisa bicara di sini. Cukup saya dan suami saya yang tahu apa yang sebenarnya sudah kami ketahui, gitu kan, dan kami miliki buktinya. Kami tinggal menonton saja seperti apa kelakuan mereka. Diantaranya kan sekarang udah mulai pengalihan isu, gitu kan. Kita hanya senyum-senyum aja, tapi saya yakin mereka akan kena batu. Saya sangat yakin, sangat yakin. Dengan barang bukti yang kami miliki, kami sangat yakin mereka akan mendapatkan balasan atas kezoliman ini. Bukti-bukti apa aja sih Bu yang Ibu punya? Kami tidak bisa bicara di sini. Intinya kami sangat percaya diri bahwa mereka akan mendapatkan balasan dari kezolimannya. Mau mereka pengalihan isu seperti apapun, mau mereka pencitraan seperti apapun, saya yakin di hati nurani mereka, mereka tahu mereka salah. Itu. Dan mereka tahu bahwa Allah sang pemberi pembalasan, Al-Mutakim, itu saya yakin. Agama kita sama, kita memiliki keyakinan yang sama, saya yakin Tuhan kita melihat apa yang kita lakukan. Dan di hati nurani kalian, kalian tahu kalian bersalah, dan kalian tidak akan bisa lepas dari pembalasan dari Allah. Saya berdoa, kalian berdoa. Kita lihat saja doa siapa yang Allah ijabah. Tapi ada targetnya siapa Bu yang menjadi Saya putusan? tidak bisa menyebutkan di sini. Sudah disebutkan targetnya adalah dalang. Enggak, artinya sosoknya siapa? Saya tidak bisa menyebutkan di sini. Saya serahkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Apalagi sekarang sudah ditangani oleh Barreskrim. Itu betul-betul yang kami inginkan, supaya betul-betul tegak lurus, tidak ada lagi yang namanya mafia hukum. Dan di sini juga saya berharap mafia hukum. Sebenarnya terdakwa ini juga kan merupakan anak muda yang kreatif, inovatif. Artinya